Selamat datang di Desa Sumur Bandung. Saya Kepala Desa Sumur Bandung beserta segenap perangkat Desa Sumur Bandung siap memberikan pelayanan maksimal bagi publik, bagi masyarakat Desa Sumur Bandung. Kami mengundang segenap masyarakat Desa Sumur Bandung untuk kami bisa memberikan pelayanan yang maksimal terkait dengan hal-hal yang sifatnya administratif maupun terkait dengan usulan-usulan perencanaan pembangunan, baik pembangunan di bidang infrastruktur maupun pembangunan terkait dengan pemberdayaan masyarakat Desa Sumur Bandung. Pada tahun lalu, di tahun 2023, kami Desa Sumur Bandung beserta BPD, Sekretaris Desa, dan TPPKK Desa mendapatkan peningkatan kapasitas dari Kementerian Dalam Negeri, yaitu melalui program P3PD. Alhamdulillah, melalui kegiatan tersebut kami mendapatkan banyak ilmu pengetahuan, kami mendapatkan banyak hasanah bagaimana untuk bisa kita coba distribusikan, bagaimana untuk bisa kita coba implementasikan di dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah Desa Sumur Bandung menyediakan pelayanan bagi masyarakat desa secara umum. Yang pertama, bidang pertanahan dan perpajakan serta kependudukan. Ada di bidang kasih pertanahan dan kependudukan. Saat ini saya bersama Pak Asep sedang memonitor sejauh mana progres capaian target PBB. PBB itu adalah kewajiban masyarakat yang harus dilaksanakan, bagaimana nanti feedbacknya, umpan baliknya kepada pemerintah desa, ada dana bagi hasil terkait dengan perpajakan. Pak Asep, sudah berapa persen capaian target pajak kita? 74% ya. Apakah meningkat dari tahun kemarin atau ada penurunan sedikit? Ada peningkatan, alhamdulillah ya. Tapi kita luar biasa untuk mencapai 100% masih belum ini ya, maksimal ya. Karena memang gimana kendalanya? Warga di luar? Belum, ya, terutama di luar Desa Sumur Bandung. Oh, masih ada ya. Kita kesulitan untuk komunikasi mungkin ya. Nanti mungkin tahun depan kita bisa maksimalkan lagi ya untuk bagaimana kita memberikan pelayanan kepada masyarakat kita terkait dengan urusan perpajakan. Lalu mengenai kependudukan, kecamatan itu selalu meminta laporan kependudukan ya setiap bulannya. Iya. Ada kendala nggak Pak? Tidak ada. Alhamdulillah ya, beres ya. Ya, ini adalah salah satu kasih yang sebagai perangkat desa membantu kepala desa, membantu pemerintah desa untuk secara maksimal memberikan pelayanan bidang kependudukan dan pertanahan. Lalu kemudian terkait dengan bidang pembangunan dan juga bidang kesejahteraan sosial, di sini kebetulan ada warga juga sedang saya perhatikan menyampaikan laporan kepada pemerintah desa bahwa terkait BPJS Kesehatan yang PBI tidak aktif ya Pak ya. Ya, ini nanti mungkin bisa dibantu oleh kasih Bank Kesra. Bagaimana kita update data DTKS-nya melalui SIKNG yang dimiliki oleh pemerintah pusat. Neng, gimana, lancar? Pemerintah Desa Sumur Bandung saat ini berupaya untuk memaksimalkan potensi Desa Sumur Bandung melalui usaha desa. Kami ingin menghadirkan kewirausahaan di Desa Sumur Bandung melalui BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Kedepan, BUMDes ini akan menjadi satu unggulan kami bagaimana menciptakan pendapatan asli desa, memaksimalkan pendapatan asli desa di Desa Sumur Bandung. Kenapa kita berpikir seperti itu? Karena sebagaimana hasil pelatihan P3PD kemarin, kami diajarkan bagaimana untuk bisa menata usahakan potensi-potensi tanah kas milik desa untuk bisa optimal, untuk bisa maksimal, semaksimal mungkin bisa menjadi keunggulan desa, menjadi satu sumber pendapatan desa. Lalu kemudian dari usaha-usaha BUMDes itu nanti akan masuk ke dalam satu dokumen APBDes. Kami melalui proses-proses perencanaan pembangunan Desa Sumur Bandung melalui musyawarah-musyawarah desa. Nah, nanti hasil-hasil usaha itu akan kita tata usahakan, akan kita masukkan ke dalam penata usahaan di bidang keuangan desa. Saya didampingi oleh
sahur keuangan untuk memaksimalkan bagaimana potensi-potensi yang sudah kita dorong tadi bisa menjadikan satu keunggulan bagi pemerintah desa mendapatkan pendapatan asli desa. Nanti selanjutnya kami akan ajak Anda untuk melihat apa-apa saja yang sudah kami lakukan terkait dengan bagaimana upaya kami mendorong kemandirian desa Sumur Bandung. Kami berupaya pemanfaatan potensi tanah kas milik desa untuk sebesar-besarnya dimanfaatkan, dimaksimalkan melalui strategi pengembangan destinasi wisata di desa Sumur Bandung. Kami berstrategi melalui unit-unit usaha BUMDes yang ada di desa Sumur Bandung, yaitu unit usaha bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif, serta unit usaha yang kami namakan jejaring rumah organik untuk ke depan bisa memberikan dampak bagi masyarakat tani khususnya di desa Sumur Bandung. Yang sangat tebal. Harapan dari pemimpin baru di tahun 2025. Indonesia Tengah Ibang Aksi. Bundaran Hotel Indonesia. Special Report Tahun Baru live di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono. Saatnya rakyat bersuara. Seperti yang sudah saya informasikan di awal tadi bahwa pemerintah desa Sumur Bandung saat ini mencoba untuk mengembangkan badan usaha milik desa. Badan usaha milik desa ini kami akan strategikan ke dalam beberapa kegiatan unit usahanya. Salah satunya adalah mengembangkan kepariwisataan milik desa, mengembangkan diantaranya wisata agro, wisata kuliner, dan wisata air. Nah, salah satu yang di belakang ini itu adalah upaya kami untuk merintis badan usaha milik desa berkegiatan terkait dengan mendorong wisata kulinerinya, gitu kan. Ini nanti akan menjadi unggulan kita ke depan. Kemudian beberapa hal ke depan juga wisata air di kolam ikan milik desa ini tahun depan kita akan strategikan untuk menjadi kolam renang alami. Alhamdulillah kita punya sumber air yang luar biasa. Kami bersama BPD telah melakukan upaya untuk memaksimalkan anggaran milik desa dalam satu mangkuk APBD kami, bahwa APBD kita harus bisa optimal, APBD kita harus bisa memiliki dampak ke depan, harus bisa membawa kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi masyarakat-masyarakat yang memiliki ketertarikan dalam ekonomi kreatif. Nah, ini ke depan menjadi satu unggulan kami yang kami coba bangkitkan, bahwa dari apa yang kami miliki, modal dasar kami terkait dengan APBD yang bersumber dari dana desa, yang bersumber dari ADD, yang bersumber dari bantuan provinsi, yang bersumber dari DBH. Nah, kami menyadari bahwa ini tidak akan selamanya bisa mensupport seluruh kebutuhan kami, bahwa kemudian kami berfokus pada menciptakan usaha milik desa. Kami ingin menghadirkan bahwa apa yang kita miliki modal di awal kemarin itu memberikan dampak ke depan. Jadi nanti ke depan di area kepariwisataan milik desa ini kita harapkan menjadi pendongkrak untuk pendapatan asli desa. Pendapatan asli desa yang akan bisa mensupport kegiatan-kegiatan lainnya di desa yang memang masih terbatas kami untuk bisa mensupport seluruh kegiatan-kegiatan. Ya, selanjutnya kami juga mohon dukungan, mohon partisipasi aktif masyarakat. Dari dunia usaha pun sangat terbuka peluang untuk kerjasama bersama dengan BUMDes di kami. Bersama BUMDes kami, ada 2 unit usaha di sini yang kita coba kembangkan. Yang satu adalah kepariwisataan dan ekonomi kreatif. Satu lagi kemudian pendayagunaan limbah dari agro. Seperti contoh pengolahan sabut kelapa muda untuk menjadi asap cair. Saat ini
Saya sedang berada di kolam ikan milik desa. Kolam ini kami bangun di tahun 2022. Pada saat itu bahwa program pemerintah desa diantaranya mendukung dengan gerakan ketahanan pangan, bahwa tanah kas milik desa kami supaya lebih produktif, kami strategikan untuk menjadi kolam ikan milik desa. Di sini kami budidayakan ikan air tawar seperti halnya nila, kemudian ikan mas, dan ikan tawe. Nah, ini harapan kami ke depan menjadi mensupport kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat, mensupport kebutuhan-kebutuhan ke depan terkait dengan program makan bergizi gratis. Kolam ini dikelola oleh BUMDes, Badan Usaha Milik Desa Sumur Bandung, bahwa nanti ke depan ketika ada kebutuhan terkait asupan suplai, bagaimana ikan air tawar bisa masuk ke dapur-dapur umum di program makan bergizi gratis, ini bisa kami harapkan bisa memberikan dampak, bisa berkontribusi terhadap program tersebut. Lalu kemudian di sini juga kita ciptakan wahana kreasi. Ini adalah tempat di mana masyarakat bisa berkreasi. Beberapa kegiatan kemarin kita coba dorong juga, diantaranya kegiatan pentas seni budaya, lomba-lomba, mulai dari kegiatan lomba PKK di tingkat kecamatan. Di bulan lalu kita juga ada kegiatan gebiar klasik. Bagaimana program itu di wilayah Kecamatan Cikulur adalah program terkait gerakan bersama untuk pencegahan stunting, inflasi, dan kemiskinan ekstrim yang memang digagas oleh pemerintah daerah setempat. Lalu ke depan kami ingin bahwa tempat ini menjadi satu unggulan bagi Desa Sumur Bandung, bisa menarik wisatawan baik lokal maupun dari luar untuk nanti ke depan bisa memanfaatkan apa yang kami sediakan. Karena ke depan kita strategikan juga menjadi kolam renang alami. Kolam renang alami ini harapan kami bisa mendongkrak pendapatan asli desa ke depannya, bisa meningkatkan sumber pendapatan desa melalui pendapatan asli desa atau PADES tadi. Beberapa kegiatan lainnya juga kita sempat selenggarakan bersama kelembagaan masyarakat di desa, bahwa Karang Taruna, PKK, kemudian RT RW, ada juga kegiatan-kegiatan di sini. Tahun kemarin program kolaborasi antara pemerintah Desa Sumur Bandung dengan Basnas Nasional terkait dengan pemberian makanan bergizi sehat di wilayah Desa Sumur Bandung. Alhamdulillah tempat ini menjadi tempat yang kita rintis untuk membawa kreativitas lainnya ke depan. Tempat ini juga kami menyebutnya sebagai wahana kreasi yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa. Di sini, di tempat ini, beberapa kegiatan-kegiatan kolaborasi yang pernah kami lakukan ke depan juga diharapkan akan terus berkesinambungan, berkelanjutan. Bagaimana mendorong kegiatan-kegiatan di lingkup desa, lingkup kecamatan maupun kabupaten menjadi satu tempat yang memang bisa dimanfaatkan untuk kemudian menjadikan sumber pendapatan asli desa melalui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yang sedang kita coba untuk rintis. Badan Usaha Milik Desa ini menjadi satu keunggulan ke depannya, keunggulan yang akan kita coba dorong untuk bisa mendongkrak pendapatan asli desa sebesar-besarnya. Dari upaya kami mendorong BUMDes untuk berkegiatan di tanah kas milik desa ini, bahwa kami pemerintah desa bersama-sama dengan BPD mengeluarkan satu kebijakan yang strategis, mengeluarkan satu kebijakan yang mendorong partisipasi aktif masyarakat ke depan, mendorong juga Badan Usaha Milik Desa agar meningkatkan pendapatan asli desanya ke depan. Harapan kami bahwa dengan meningkatnya pendapatan asli desa dapat juga nanti ke depan membiayai kebutuhan-kebutuhan yang memang sebelumnya tidak bisa terdanai oleh APBD kami. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Suara tak layak dibungkam
Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Bu, panen Bu. Ya. Ya lanjut. Sukses terus ya. Moga-moga berkah. Allahu Akbar. Alhamdulillah, ini salah satu dari apa yang kita peroleh di pelatihan P3PD di tahun 2023 kemarin. Alhamdulillah, pemerintah desa mengupayakan kegiatan usaha, diantaranya memaksimalkan memanfaatkan tanah kas milik desa untuk bisa berdaya. Di sini adalah tanaman komoditas cabai yang kita coba dampingi, lalu kemudian harapan kami ini bisa mendongkrak ekonomi masyarakat. Lagi-lagi kami ingin memaksimalkan potensi tanah kas desa ini supaya benar-benar berdaya, supaya benar-benar memberikan dampak kepada masyarakat. Lalu kemudian nanti untuk pasarnya, BUMDes akan kita libatkan juga. Pendampingan dari teman-teman Pemda, dari teman-teman RMC juga, alhamdulillah menjadi satu motivasi bagi kami untuk terus menggerakkan seluruh sektor yang ada di desa, seluruh potensi yang ada di desa. Kami ingin bahwa semaksimal mungkin aset desa, tanah kas milik desa ini bisa produktif, bisa menjawab tantangan-tantangan ke depan, apalagi ke depan terkait dengan program swasembada pangan, terkait dengan kegiatan atau program makan bergizi gratis. Mudah-mudahan ini menjadi satu yang bisa memberikan dampak kontribusi terhadap kegiatan baik di tingkat desa, di tingkat daerah maupun tingkat pusat. Nah, kami pun ingin ke depan juga pemerintah pusat juga terus melakukan dorongan, terus melakukan pendampingan terhadap kami. Karena di satu sisi bahwa untuk pertanian yang berkelanjutan, pertanian yang memperhatikan lingkungan juga penting untuk memang kita dorong bersama-sama. Apalagi pemerintah pusat melalui Undang-Undang Nomor 22 tahun 2019 terkait dengan pertanian berkelanjutan itu, kami juga butuh banyak bimbingan dari pemerintah pusat. Harapan kami, desa kami ke depan bisa lebih berdaya saing, lebih produktif, memanfaatkan tanah-tanah yang ada di wilayah desa kami. Tidak hanya tanah kas milik desa, tapi kemudian tanah-tanah yang ada di masyarakat, milik masyarakat. Ke depan ini menjadi satu keunggulan bagi desa kami. Ke depan ini juga menjadi satu kebangkitan bagi desa kami untuk memberikan dukungan terhadap gerakan-gerakan terkait pertanian. Terima kasih. Sementara itu, dalam melaksanakan segala program dan kegiatan yang ada di desa, terutama terkait dengan pembangunan, terutama juga terkait dengan pemberdayaan masyarakat desa, kami tidak sendirian. Bahwa Dinas PMD baik kabupaten maupun provinsi, RMC melakukan segala upaya bagaimana mendampingi kami pemerintah desa, bagaimana mendampingi bersama-sama dengan kami pemerintah desa hadir di masyarakat. Lalu kemudian tantangannya adalah kami membutuhkan dukungan regulasi yang tepat. Kami membutuhkan dukungan regulasi dari pemerintah kabupaten maupun provinsi, terutama pemerintah pusat, bahwa ini adalah satu gerakan yang memang perlu mendapatkan dukungan. Bagaimana swasembada pangan bisa dicapai, lalu kemudian itu muaranya tetap ada di desa. Kami pemerintah desa sangat membutuhkan segala bentuk upaya pendampingan, segala bentuk upaya peningkatan kapasitas baik kepada masyarakat maupun kepada kami pemerintah desa dalam mengeksekusi segala macam kebijakan terkait dengan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa. Pemerintah Desa Sumur Bandung bersama-sama dengan BPD mencoba melibatkan seluruh stakeholder yang ada di Desa Sumur Bandung, mulai dari lapisan masyarakat, komponen-komponen para pelaku ekonomi, komponen-komponen para pelaku pertanian, mencoba untuk bersinergi, mengajak seluruh komponen masyarakat untuk bisa secara inklusif terlibat dalam
proses-proses perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Sumur Bandung. Kemudian kami pun menyediakan wahana, menyediakan sarana, menyediakan satu tempat yang bisa digunakan bersama-sama dengan masyarakat, tidak hanya di aula desa. Kami menyediakan seperti di lokasi tadi, bahwa di situ adalah sarana atau wahana untuk berkumpul dengan masyarakat. Bagaimana kami menggali potensi, bagaimana kami berdiskusi, bagaimana kami bisa bersama-sama untuk membangun satu kebijakan-kebijakan yang memang keberpihakan terhadap masyarakat di tingkat pelaku, di tingkat bawah. Dan ini kami harapkan juga ke depan ada perkuatan-perkuatan, penguatan-penguatan dari stakeholder di atas, dari pemerintah kabupaten, provinsi, pusat, termasuk juga rekan-rekan RMC yang memang secara partisipatif terus mendorong, terus berupaya untuk mengangkat kemandirian desa, berupaya untuk memunculkan desa-desa semakin mandiri ke depannya. Karena memang kami sangat menyadari bahwa untuk mendorong kemandirian desa itu tidak serta-merta pemerintah desa sendiri yang bergerak. Kami membutuhkan seluruh elemen, baik pusat maupun sampai ke tingkat daerah. Termasuk juga bahwa di masyarakat sendiri, para pelaku-pelakunya kita sangat ingin terlibat. Mereka itu benar-benar bisa proaktif, bisa berdaya secara secara sumber dayanya terakomodir. Jangan lupa kepada masyarakat Indonesia umumnya, datanglah ke Sumur Bandung. Kami mengajak masyarakat luas untuk datang ke Sumur Bandung, baik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Sangat memungkinkan karena kami memang sedang mendorong wisata air, wisata agro, dan wisata kuliner di wilayah kami. Ibu-ibu, saya pamit dulu ya. Mohon lanjutkan, panennya berkah ya. Salam buat keluarga di rumah. Assalamualaikum ibu-ibu.